Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pramesti dari Prodi Akuntansi kelas A. NPM saya 12120200042. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi yang diberikan oleh Pak Faisal, yaitu tentang penyembuhan data pada uji hetero dan pada uji autokorelasi. Oke. Kita langsung ke PDF-nya aja. Oke. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala hetero pada model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glatzer, seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala hetero. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala hetero, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Jadi kita langsung ke SPSS-nya aja untuk menguji uji heter. Oke, di sini udah kelihatan datanya. Jadi yang pertama itu kita uji Glatzer dulu. Yang pertama kita cari nilai res1-nya dulu, yaitu kita klik Analyze. Kita klik Regression Linear. Di bagian Dependent, kita masukin yang Y1. Di bagian Independent, kita masukin X2 dan X3. Setelah itu, kita klik yang Save. Dan kita checklist yang unstandardized-nya ini, lalu kita continue dan kita oke. Oke, di sini data res1-nya udah terlihat. Sekarang kita cari nilai absolute res1-nya, yaitu kita ke transform, compute variable. Di target variable kita tulis ABS res1. Di function group kita cari ABS. Ini kalau kita klik yang panah atas, lalu kita masukin data yang unstandardized residual 1 yang tadi kita cari, kita oke. Oke, di sini nilai ABS res1-nya udah keluar. Oke, setelah kita tadi cari nilai res1 dan absolute res1-nya, sekarang kita uji Glatzer dulu. Caranya yaitu kita tinggal klik Analyze, Regression Linear. Setelah itu di data yang dependent ini kita keluarin dulu ya satunya, lalu kita masukin yang absolute res1. Kemudian kita klik Save. Unstandardized-nya kita unchecklist, lalu continue dan oke. Oke, sebentar. Oke, di sini udah terlihat nilai output-nya, jadi kita langsung ke tabel koefisien aja untuk melihat apakah data ini terjadi hetero atau tidak. Bisa kita lihat di tabel yang ini, nilai signifikan dari X2 itu 0,019. Lalu di data X3, nilai signifikannya yaitu 0,890, yang artinya nilai X2 itu kurang dari 0,05 dan data X3 itu lebih dari 0,05. Berarti nilai dari X3 yaitu terjadi hetero, yaitu nilai X3 tidak terjadi hetero. Jadi kita akan melakukan penyembuhan untuk data yang X3 ini karena terjadi hetero.
karena kurang dari 0,05 seperti itu. Jadi kita langsung ke SPSS-nya lagi untuk melakukan penyembuhan heteroskedastisitas. Oke. Sebelum itu kita harus lihat apakah di variabel X2 ini terdapat data ekstrim atau tidak. Jadi kita langsung aja. Oke, kita tinggal klik yang grabs. Lalu kita ke legacy dialogs, kemudian kita ke bar. Lalu setelah itu kita ke yang paling bawah, ada values of individual cases. Ini kita klik, lalu kita klik yang define. Di bagian yang baru present, kita masukin yang X2, karena tadi kita mau lihat data ekstrim dari X2. Kita klik OK. Oke. Di sini nilai output-nya udah keluar, dan di sini sudah terlihat grafiknya ya. Di sini bisa kita lihat bahwa ada satu data yang ekstrim di sini, nilainya terlalu tinggi ya. Dan data itu ada di nomor 40 di sini. Jadi, untuk melihat apakah data ini dapat disembuhkan atau tidak, kita balik lagi ke SPSS-nya untuk menghapus satu data agar datanya menjadi normal kembali. Kita di sini kita scroll ke bawah, lalu kita cari data ke-40. Di sini kita clear aja, kita hapus data ke-40. Setelah itu, kalau sudah, untuk menganalisis kembali, kita klik yang analyze, regression linear. Di sini nggak perlu ada yang diganti ya. Sebentar. Kalau udah, kita langsung klik OK. Oke, kita ke data output-nya dulu. Oke, di sini udah terlihat di tabel koefisien dinilai signifikan variabel X2 itu sudah berbeda ya. Di sini nilai signifikannya yaitu 0,053, yaitu nilai ini sudah berada di atas 0,05. Yaitu data ini sudah kembali normal dan tidak ada hetero kembali. Seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk mencari uji autocall-nya. Oke, ini ada pengujian autokorelasi. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson, uji statistik, Box-Pierce, dan Aljung-Box, serta uji rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Faktor-faktor lain terjadi gejala autocall adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Selanjutnya ada uji rantes. Uji rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes, yang pertama, jika nilai signifikan threshold-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autocall. Sebaliknya, jika nilai signifikan threshold-nya lebih besar dari 0,05, maka terdapat gejala autocall. Seperti itu. Jadi sekarang kita langsung ke SPSS-nya aja untuk menguji datanya.
Oke, sekarang aku mau menguji data ini memakai uji rantes. Jadi yang pertama kita harus cari nilai residualnya dulu, yaitu kita klik analyze, klik regression, lalu linear. Setelah itu di tabel yang dependen kita masukin Y1, di independen kita masukin X2 dan X3. Lalu kita ke save, unstandardized-nya kita checklist, kita continue, dan kita oke. Oke, nih di sini nilai R1-nya sudah terlihat. Jadi setelah itu kita harus cari kita harus menguji data ini apakah data ini terjadi autokorelasi atau tidak. Jadi kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs. Lalu kita ke runs. Di sini di tes variable list kita masukin unstandardized residual 1 tadi, lalu kita oke-kan saja. Sebentar. Oke. Di sini di bagian NPAR test-nya, di kolom run test, unstandardized residualnya di sini di nilai signifikan to telp-nya udah terlihat. Di sini nilai signifikannya itu 0,000, yang artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Maka dengan itu kita harus cari atau harus kita sembuhkan datanya agar tidak ada autokorelasi lagi. Itu kita ke SPSS-nya lagi. Oke, untuk melakukan penyembuhan pada data ini, kita tinggal klik transform ke compute variable. Di sini kita klik di sini ln Y1 karena kita ingin cari nilai dari Y1-nya dulu. Setelah itu kita ke function group, di sini kita klik all dan kita cari ln. Oke, ini setelah itu kita klik tanda panah atas, lalu kita klik Y1, masukkan ke kolom dan kita oke. Di sini nilai ln Y1-nya sudah terlihat. Lalu kita lakukan hal yang sama terhadap variabel X2 dan X3. Kita ke compute variabel lagi, kita ganti di sini ln X2. Ini kita hapus dulu, lalu kita masukin X2-nya. Kita oke. ln X2 udah terlihat, kita ke transform lagi. Di sini kita klik ln X3. Kita masukin, lalu kita okein. Oke, di sini ln Y1, X2, dan X3-nya sudah terlihat. Oke, setelah ini kita harus mencari nilai residualnya lagi. Kita klik analyze, regression linear. Di bagian dependent kita keluarin, independent juga dua-duanya kita keluarin. Lalu kita masukin ln Y1 ke dependent, ln X2 ke independent, ln X3 ke independent. Lalu kita klik save. Untuk unstandardized tetap ya, nggak usah di unchecklist, kita continue lagi, kita oke. Oke. Setelah nilai residual keduanya sudah selesai, sudah dapat di sini, kita
kita cari uji normalitasnya dulu untuk menguji apakah data ini normal atau tidak. Kita klik analyze lagi, lalu ke parametric test, legacy dialog, lalu ke one sample KS. Di tes variable list kita masukin unstandardized yang kedua ini, lalu kita klik OK. Oke, sebentar kita ke outputnya dulu. Oke, di sini di tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, nilai signifikan to tailed-nya di sini itu ada 0,200, yang artinya lebih dari 0,05, maka data ini itu terdistribusi normal, jadi kita dapat melanjutkan penyembuhan untuk uji autocall yang tadi. Kita ke SPSS-nya lagi. Untuk melakukan penyembuhan, yaitu tahap selanjutnya kita klik transform, compute variable. Di target variable ini kita cari AJLN underscore Y1, karena kita cari Y1-nya dulu. Di sini kita cari LAG1. Lalu kita masukin ini LNY1. Setelah itu kita oke. Oke, di sini LAG-LNY1-nya sudah terlihat. Lalu kita lanjutkan untuk ke semua variabel X1 dan X2. Kita ke transform, compute variable. Ini kita ganti jadi X2. Di sini juga kita ganti ini X2. Oke. Kita ke transform lagi, kita ganti jadi X3. Ini juga. Lalu kita oke. Oke, di sini udah terlihat ya, LAJLNY1, LAGLN2, X3. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari nilai residualnya. Kita klik Analyze, Regression Linear. Lalu di bagian dependent ini kita keluarin, di independent juga kita keluarin. Kita masukin LAG-LNY1 ini ke dependent, yang ini ke independent. Save, jangan lupa standardize-nya di checklist, lalu kita klik continue. Setelah itu kita oke. Oke, di sini nilai residualnya sudah terlihat, lalu kita akan mentransform nilai dari residual ketiga tadi, yaitu kita klik transform, compute variable. Lalu di sini kita ganti jadi LAG res3. Di sini juga kita hapus menjadi residual ketiganya. Lalu kita oke. Oke, di sini sudah terlihat ya nilai res3, LAG res3-nya. Oke, setelah kita mencari nilai LAG res3-nya, kita lanjut untuk mencari data di tabel koefisiennya. Agar bisa kita analisis, yaitu kita klik Analyze, Regression Linear. Oke, lalu di bagian dependent ini kita keluarin dulu, independentnya juga dikeluarin dulu. Setelah itu kita masukin di dependent itu res ketiga yang tadi. Lalu di bagian independent kita masukin LAG res 3 ini. Di bagian save, unstandardized-nya kita keluarin dulu. Kita unchecklist, lalu continue dan kita oke.
Oke, sebentar. Oke, di sini tabel koefisiennya sudah terlihat. Di bagian LAG 3 di kolom yang B, di sini nilainya itu ada 0,876. Nilai ini harus kita ingat untuk melakukan penyembuhan nanti. Jadi kita balik lagi ke SPSS-nya, bisa diingat di sini nilainya 0,876. Lalu kita balik lagi ke SPSS-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk penyembuhan datanya, yaitu kita tinggal klik transform, compute variable. Di sini kita ganti jadi ln Y1, tapi untuk pembeda, agar tidak bingung, kita tambahin tanda seru aja. Lalu ini kita hapus. Jangan lupa kita cari di sini. Oh, nggak usah. Kita langsung aja masukin ini, ln Y1. Kita kurang data yang tadi udah kita ingat di tabel koefisien, yaitu 0,876 dikali LAG ln Y1-nya. Udah kita masukin. Lalu kita langsung okein aja. Oke. Oh, sorry, kita masukin ini add aja ya. Oke, sebentar. Oke, tadi sudah terlihat di sini LNY1-nya sudah terlihat tadi, tinggal di-okein aja. Lalu kita ke transform lagi, compute variable, kita lakukan terhadap variabel X2 dan X3-nya. Ini kita hapus dulu. Lalu di sini kita masukin ln X2, sorry. Lalu kita kurang 0,876. Lalu setelah itu kita kali LAG ln X2-nya, kita oke. Oke, ini udah terlihat juga. Kita lakukan ke X3-nya. Sini kita ganti jadi X3. Kita masukin, lalu kita kurang 0,1. Oh, no, sorry. 0,876. Kita kali LAG ln X3. Kita oke. Oke, ini nilai ln-nya 1, X2, X3-nya sudah terlihat. Setelah itu, setelah nilai ln-nya 1, X2, X3-nya kita cari, sekarang kita cari nilai residual keempatnya. Kita klik Analyze, Regression Linear. Dependennya kita keluarin dulu, independennya juga. Kita masukin ln-y1 ke dependent, ln X2 add ke independent, lalu ke save, unstandardized-nya jangan lupa di checklist, continue, lalu oke. Oke, di sini nilai res 4-nya sudah terlihat. Setelah itu kita lakukan uji rantesnya pada data residual keempat, yaitu caranya kita ke analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu ke runs. Setelah itu, ini kita keluarin dulu. Lalu kita ke paling bawah, kita cari unstandardized residual keempatnya. Kita masukin ke test variable list. Lalu ini kita okein aja. Oke, kita ke output-nya dulu. Oke,
Oke, di sini bisa kita lihat di end-part test atau di run testnya, di nilai signifikan to child-nya di sini sudah terlihat yaitu 0,429, yang artinya nilai ini lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada gejala autokorelasi atau data ini sudah normal kembali. Data sebelumnya yaitu 0,000 ya. Jadi di sini datanya sudah disembuhkan yaitu terdapat 0,49, jadi data ini sudah normal kembali atau terbebas dari autokorelasi. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.